Dipersembahkan oleh Selain di Gandaria, ruas jalan di kawasan Pejaten Barat Pasar Minggu juga tergenang banjir. Meski ketinggian air mencapai 40 cm, sejumlah kendaraan nekat menerobos banjir. Menurut warga, banjir terjadi akibat saluran air yang tidak mampu menampung debit air akibat hujan deras yang mengguyur kawasan Jakarta. Ya, pagi. Kang, aduh. Kenapa, Nadira? Maaf banget, Kang. Pakai jas hujan kehujanan di jalan ya? Iya, Kang. Aduh. Maaf banget ya, Kang. Saya telat. Ih, basah-basah Kang. begitu banjir. Iya, banjir di mana-mana, Kang. Makanya saya telat. Oh, ya? Maaf ya, Kang. Aduh. Banjir banget ya? Iya, Kang. Banyak sampah deh kayaknya. Makanya banjir. Ini nih orang tuh tadi barusan saya bilang sama Boim. Jangan sampai sampah itu kita tumpuk-tumpuk terlalu banyak. Nanti malah baunya, penyakitnya dan lain-lain. Jadi sampah itu sedikit buang begitu aja. Betul, Kang. Oh, ngomongin sampah, Kang. Ya. Saya ada tamu buat Kang Erik hari ini yang berhubungan dengan daur ulang sampah, Kang. Mereka tuh bagus concern banget sama sampah. Nah, ini nih penting nih kita dengerin nih. Iya kan? Siapa ada? Namanya itu, namanya Limangku Satya dari kamibox.id, Kang. Harusnya sih. Limangku Satya dari kami box ya. Iya, betul, Kang. Oh, harusnya sekarang udah datang. Coba lihat. Itu dia. Oh iya? Kayaknya. Iya, sebentar ya, Kang. Ayo, suruh masuk. Silakan. Aduh. Silakan. Alhamdulillah nih. Duduk. Gimana? Sehat? Sehat. Ayo, silakan duduk. Ya. Limangku Satya. Dipanggilnya siapa? Mangku. Mangku. Wah, keren nih Nadira, Mangku. Saya tuh paling seneng ya lihat anak-anak muda yang peduli tentang sampah. Karena nggak banyak tuh ya orang-orang yang peduli tentang sampah. Yang banyak orang-orang yang nyampah, bener nggak? Betul. Iya. Betul. Kenapa sih sampai peduli sama sampah gitu? Oke, jadi sebelumnya mungkin saya cerita sedikit ya di awal. Saya bergerak di bidang persampahan ini awalnya membantu ayah. Membantu ayah. Betul. Ayah bekerja relawan atau Enggak, memang bisnis. Bisnis di sampah? bidang persampahan. bagus Betul. sekali. Kurang lebih 3-4 tahun yang lalu. Jadi baru 3-4 tahun yang lalu bantu ayah. Yes, betul. Ya, saya lihat di sini bisnisnya secara profit ada nih. Oh, ada Tapi profitnya ya. impact-nya juga sangat besar nih. Impact secara sosial dan lingkungan. Kita bisa membuka lapangan pekerjaan, kita bisa mengurangi sampah yang ke TPA. Nih, that's the point. Nadira, yang penting dalam bisnis itu apa? Impact. Impact-nya bukan cuma masalah profit dan lain-lain, tapi juga kepada masyarakat, kebersihan lingkungan dan lain-lain. Ini bagus banget. Ini apa? Kami box ini komunitas atau apa nih? Kalau kami box ini kita sekarang sudah berbadan hukum. Jadi kita bentuknya sudah PT. PT. Ya, betul. Iya, PT pengumpul sampah. Apa nih namanya? Jadi kami box ini apa? Ya, pengelolaan sampah kita Pengelolaan bilang. sampah. Dari mana? Dari hulunya atau bagaimana? Biasa kita lebih dari sumbernya. Jadi misalnya dari perkantoran, dari rumah tangga, atau saat ini juga banyak bekerja sama dengan bank sampah. Bank sampah. Betul. Oke, apakah semua jenis sampah yang dikelola? Kan sampah banyak sekali ya, ada sampah plastik, ada sampah organik, ada sampah makanan, ada sampah elektronik. Sampah apa aja? Nah, kalau di kami box ini kita saat ini sampah yang bisa kita ambil adalah sampah kertas, kardus, sampah-sampah plastik, minyak jelantah. Minyak jelantah, betul. Wow, Kang. Nah, ini sebagai yang suka goreng-goreng minyak jelantah nih. Iya, biasanya kan kita maksudnya untuk perempuan yang suka masak kan suka bingung tuh, Kak. Buang, aku manggilnya Kakak. Nggak apa-apa. Ya, biasanya kita suka bingung tuh buang sampah si minyak jelantahnya ini kemana. Kadang kan kalau misalnya mau kita buang ke wastafel tuh bahaya. Bahaya, Mau betul. buang ke tempat sampah juga nggak mungkin. Ke plastik nggak tega gitu ya. Betul, betul. Oh, bisa juga, Kak? Bisa. Diapain itu secara singkatnya yang namanya minyak jelantah? Minyak jelantah itu nantinya akan diolah menjadi biodiesel. Jadi menjadi bahan bakar gitu. Memang ada ya perusahaan atau pabrik yang menerima sampah minyak jelantah yang kemudian mereka olah. Ada. Kalau kami box nggak ngolah kan? Enggak, betul. mengumpulkan Kami saja, di kan? collectionnya, betul. Di Collectionnya, pengumpulannya, ya. Kemudian
diberikan kepada pabrik yang melakukan pabrik pengolahan melakukan tersebut. pengolahan. Ya. Waduh, ini coverage-nya gimana? Sudah meng-Indonesia kah atau Belum. Belum, Saat ini kita gudangnya itu ada di Jakarta dan Tangerang. Gitu. Jakarta dan Tangerang? Ya. Gudang untuk semua sampah? Ya, untuk pengumpulan sampah tersebut. Plastik aja ya Nadira. Kalau misalnya plastik dikumpulkan itu kan bisa sangat besar ya. Berarti gudangnya segede hanggar atau bagaimana? Ya kalau yang di Tangerang cukup besar sih. Gitu. Jadi di situ kita bisa melakukan pemilahan untuk Gitu sampah-sampahnya. ya? Sampah plastik aja saya dengar ada banyak sekali jenisnya. Betul. Ada berapa jenis sampah plastik kira-kira? Sampah plastik aja di tempat kita melakukan pemilahan lebih dari sekitar 30 jenis sampah 30 plastik. jenis sampah plastik, belum warna ya? Betul, itu udah termasuk warnanya Udah juga. termasuk warna? Iya. Ya karena sampah kan beda-beda. Ada yang botolnya putih bening, Bening, betul. Ada yang biru muda. ada yang biru, ada yang hijau kan Iya, gitu ya? betul, Oh, itu betul. yang Itu harus dimaksud dipisahkan. Warna, Iya. belum jenis plastiknya ya kan? Iya, Ada yang betul. keras, ada macam-macam Iya. tuh. Kang, maaf banget nih, Kak Mangku juga aku potong sebentar. Aku mau jemput seseorang. Oh oke. Bentar ya. Ya, jangan lama-lama ya. Iya. Nah, Kak Mangku ini, kenapa sih peduli tentang sampah gitu? Yang orang-orang itu kan sebetulnya jijik terhadap sampah. Kita harus bisa membantu menyelesaikan. Setidaknya sedikit lah kita membantu. Bagaimana kita bisa mengedukasi teman-teman nih, terutama Gen Z juga, kita mengedukasi melalui media sosial supaya mereka bisa mengetahui nih bahwa banyak sampah yang masih bisa dikelola kembali, nggak langsung dibuang ke TPA gitu. Jadi di sini kita juga bisa memberitahu ke mereka nih, oke, sampah-sampah jenis ini tuh bisa loh dipilah, bisa didaur ulang lagi menjadi barang baru lagi. Kalau nggak salah dengar di Indonesia ini sampah makanan yang paling besar ya, atau bagaimana datanya? Iya, betul. Salah satu yang paling besar itu adalah sampah makanan. Sampah makanan ya Iya, paling betul, besar ya? sampah makanan. Dan kedua itu sampah plastik. Ya. Kang, silakan Rafa duduk. Oh, Rafa. Perkenalkan, Iya. Rafa, silakan Rafa. Silakan duduk Rafa. Silakan duduk Rafa. Rafa dari mana ini? Ini dari komunitas e-waste, Kang. E-waste. Jadi dia daur ulangnya lebih ke barang-barang elektronik ya, Rafa ya? Betul, sampah elektronik. Nah, Sampah elektronik. gitu, Wah, Kang. ini menarik nih. Jadi ada sampah tradisional, ada sampah milenial. Oh, bukan. Sampah elektronik ya. Betul. Sampah-sampah apa namanya kayak baterai begitu ya? Betul, Kayak- handphone, komputer, baterai, kabel, jadi semua yang membutuhkan. Sampah elektronik itu definisinya apa sih? Sampah yang kemudian ada colokannya, chargernya, atau gimana? Perangkat elektronik yang sudah rusak dan sudah tidak layak untuk digunakan lagi. Perangkat elektronik, semua perangkat elektronik. Semua perangkat elektronik. Itu kalau misalnya udah rusak, masuk ke dalam kategori sampah elektronik. Jadi handphone yang misalnya ya, layarnya udah nggak nyala dan udah nggak bisa dibenerin lagi, itu udah termasuk menjadi kategori sampah elektronik. Ah, I Kategorinya masuk see. situ ya. Betul. Sebentar ya Kak Mangku ya, saya mau tanya mengenai permasalahan sampah elektronik nih. Kalau saya lihat ya, ini kan semua euforia lagi ada mobil listrik, Oke. ada bis listrik, semuanya jadi listrik, nih, kendaraan, transportasi dan lain-lain. Terus kemudian apakah itu kemudian tidak jadi sampah nanti baterainya dan lain-lain? Betul, itu menjadi sampah Sampah juga. ya? Terus Iya. memang sudah ada solusinya atau nanti bahaya kan? Itu kan sebenarnya sebuah industri yang berbeda lagi ya. Kalau kita ngomongin sampah elektronik kan ini perangkat yang digunakan setiap hari yang membantu kita untuk menjadi kehidupan menjadi lebih high tech, lebih berpenuh dengan teknologi. Handphone misalnya. Handphone, komputer. Tapi kalau misalnya mobil listrik itu kan industri yang berbeda sebenarnya. Oh gitu ya. Jadi mobil listrik itu kan industrinya ada bagian charging stationnya. Nanti setelah mereka barang-barang rusak itu ntar bisa dibagi dua lagi. Bagian daur ulang baterainya, bagian daur ulang mobilnya. Jadi sebenarnya itu a whole different industry, a whole different game lah. Itu gitu ya. kita belum nyampe sana sebenarnya. Belum sampai sana. Ini juga saya hanya membayangkan, oh ini kalau misalnya sampah elektronik itu semua yang tadi definisinya yang kemudian perangkat elektronik, berarti kan mobil-mobil transportasi dan lain-lain itu bisa jadi kan ya? Iya, sebenarnya masuk sih kategori Kenapa sih definisinya. tertarik sampah elektronik itu? Kenapa? Aku tuh dulu demen banget main Demen sampah. Main di sampah jangan. demen main game. Jadi aku kan mulai Oke nih, dulu pas game apa masih nih? Main-main software game-game gitu. komputer. Aku dulu punya komputer PlayStation. Dulu kan aku mulai pas masih SD. Jadi lagi zaman-zamannya main game sama teman-teman. Dan akhirnya satu lemari itu ada yang penuh dengan sampah elektronik.
Oh, satu lemari itu ininya ya. Iya, penuh dengan barang-barang. Karena aku kalau komputer kan pasti ada keyboardnya lah, ada layarnya, ada apa, diganti CPU-nya dan lain-lain. Jadi suka ngotak-ngatik komputer lah. Suka Akhirnya ngotak-ngatik komputer. banyak sampah elektronik di rumah dan yang aku pertanyakan adalah kenapa ya di tempat sampah tuh aku nggak pernah ngeliat orang buang handphone ke situ. Kita nggak pernah ngeliat buang kabel tuh sebenarnya harusnya dibuang kemana sih? Dan kalau misalnya kita buang elektronik itu semua kabel-kabelnya, betul. semuanya. Ini menarik sekali ya, Nadira, ya, Mangku sama Rafa, kita bicara tentang permasalahan sampah, berbagai sampah ya. Mudah-mudahan ya ini sampahnya sampah fisik, sampah konkret. Jangan sampai kita kemudian masuk ke dalam sampah masyarakat. Aduh, jangan dong Kang kalau Tapi kita itu. mesti break dulu, karenanya kita jangan kemana-mana, tetap di Journey of Key. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.